Baik pemirsa, di sini saya bersama salah satu mahasiswa Insut dengan Mas siapa? Mas Febrian Kurniawan. Mas Febrian. Mas Rian. Menurut Mas, apa sih berita hoaks itu? Menurut pandangan saya pribadi mengenai berita hoaks adalah sebuah wacana atau narasi yang disampaikan oleh seseorang tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Terus apa sih respon Mas ketika mendapatkan berita hoaks? Nah, untuk respon saya pribadi sebagai mahasiswa, alangkah baiknya ketika ada berita apapun itu kita harus menyaringnya lebih dahulu. Dalam artian kita tidak harus memakan seluruh berita yang ada di media. Ya pemirsa, di sini saya bersama salah satu mahasiswi Insut dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Mafa. Mbak Mafa. Mbak Mafa, apa sih menurut Mbak Mafa berita hoaks itu? Menurut saya ya, berita hoaks sendiri adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi pada saat ini di masa sekarang ini banyak sekali orang yang mempercayai berita hoaks. Nah, padahal sebelumnya itu berita hoaks itu ada karena berita itu dibuat agar viral, seperti itu. Jadi di berita hoaks sendiri belum tentu kebenarannya, tapi di situ tujuannya adalah dia menginginkan sebuah berita itu biar viral, banyak diketahui orang tanpa mengetahui kebenarannya dulu. Baik. Terus bagaimana sih respon Mbak Mafa ketika mendapatkan berita hoaks? Respon saya sendiri ketika saya mendapatkan berita hoaks, sekiranya saya bisa mengatasi masalah itu, saya akan mencari kebenarannya. Misalnya tuh ya, kalau berita itu beritanya masih lingkup di sekitar kita, misalnya nih tentang isu-isu misalnya UKM ini akan mengadakan acara ini lah kan, tapi sebelumnya itu belum ada sosialisasi langsung dari UKM tersebut kan. Nah, tapi sudah menyebar ke sana lah. Saya akan mencari kebenarannya. Nah, kebenaran itu akan saya cari sekiranya saya mampu mencari kebenarannya, atau misalnya berita tersebut ada di sekitar kita. Beda lagi kalau misalnya nih beritanya tentang misalnya Indonesia akan misalnya tanah Indonesia akan dibeli oleh gubernur ini, kan kita tidak mampu. Tapi di situ kita juga perlu mencari kebenarannya lewat apa? Bisa kita ketahui tentang di sosial media itu benar apa enggak sih, bahwa ini fakta-faktanya. Harus ada sebuah komunikasi langsung atau sebuah kebenaran yang harus kita cari dari berita tersebut. Terima kasih Mbak Mafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Isroji. Oh, dengan Mas Isroji. Baik, di sini saya mau tanya, apa sih berita hoaks menurut Mas Isroji? Berita hoaks menurut saya adalah berita yang diberitakan pastinya, yang tidak sesuai dengan fakta. Seperti itu. Terus bagaimana respon Mas Isroji ketika mendapatkan berita hoaks? Pertama, sebelum kita mendapatkan berita hoaks, pastinya kita akan mendapatkan berita yang dimana berita itu belum teruji validatisnya. Seberapa valid berita ini kan? Yang pertama kita harus tahu apakah berita ini benar atau berita ini hoaks, ini sesuai fakta atau tidak. Ketika kita mengetahui bahwa berita ini tidak sesuai dengan fakta, langkah yang saya pribadi ambil adalah mengabaikan. Kalau saya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Mas Zaman. Mas Zaman. Baik, apa sih berita hoaks menurut Mas Zaman? Hoaks menurut saya yaitu dari kata bahasa Inggris sendiri. Hoaks itu palsu, dan kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi di bahasa Indonesia kan menjadi palsu. Dan berita yaitu informasi, berarti berita hoaks yaitu informasi yang kemudian dibuat seolah-olah benar dan aslinya itu kan palsu. Iya. Terus respon Mas Zaman sendiri gimana ketika mendapat berita hoaks? Nah, respon saya yaitu saya tidak suka, dan cara mencegahnya yaitu menangkalnya dan agar tidak terjerumus dan tidak menyebar kepada publik.
Nah, berita hoax sendiri dimulai dari individu masing-masing, yaitu dengan tidak menyebarkan apa yang menurut kita sendiri itu belum tentu benar. Baik. Itu menurut saya. Terima kasih jawabannya Mas Zaman. Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Dengan Mas Irsan. Dengan Mas Irsad. Baik, menurut Mas Irsad sendiri, apa sih berita hoax itu? Kalau menurut saya berita hoax itu berita yang berasal bukan berasal dari sumber yang benar. Iya. Terus menurut Mas Irsad, bagaimana sih responnya ketika mendapat berita hoax? Kalau respon saya itu pasti tidak suka. Karena apa? Dan cara mencegahnya kita harus pandai-pandai, teliti dan jeli menyaring sebuah berita yang berasal dari sumber yang betul-betul benar. Kalau berita itu belum benar, kita harus jangan menyebarkannya dan kita harus menyelesaikannya sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, baik. Menurut Mbak Yuyun, apa sih berita hoax itu? Oh, berita hoax. Kalau menurut saya ini berita yang tidak benar. Berita yang hanya fiktif belaka, berita yang tidak nyata, yang dilebih-lebihkan juga ceritanya. Berita yang palsu lah, misalnya berita nyatanya gini tapi dipalsukan atau dilebih-lebihkan, tidak sesuai nyatanya. Jadi menurut saya itu berita kedoliman. Oke, terus bagaimana sih responnya Mbak Yuyun ketika mendapat berita hoax? Menurut saya responnya iya, saya tidak suka karena bisa memperpecah belah umat dan juga bisa merancau pikiran kita. Jadi kita itu ragu atas berita tersebut, ini hoax apa tidak. Jadi kita pada waktu mendapat berita, kita harus menyaringnya terlebih dahulu agar kita tahu itu berita hoax apa nyata. Nah, kita juga harus tahu bagaimana tanda-tanda berita hoax tersebut. Baik, terima kasih Mbak Yuyun. Sama-sama. Setelah mendengarkan jawaban dari masyarakat mengenai berita hoax dan bagaimana sih respon mereka ketika mendapat berita hoax, sekarang kita saksikan apa sih hukumnya orang yang menyebar berita hoax menurut pandangan agama Islam. Find the sea, oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you hear my prayer. Di Indonesia, hoaks mulai marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoaks bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam atau kampanye negatif. Tujuan penyebaran hoaks ada beragam, tapi pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing atau yang sering disebut black campaign. Promosi dengan penipuan ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban hoaks ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu an dituduh selingkuh dan beritanya menjadi viral di Madinah. Berita bohong ini menimpa istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu an. Dalam Al-Quran surah An-Nur dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dan janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap orang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu adalah azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Untuk itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan, berita hoaks hanya rekayasa yang dibuat oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi ataupun golongan.
Semoga kita semua bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang kurang benar demi kebaikan umat semua.